Dimulai Kang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Milda Maulida Fauzia, Dikri Hidayat, Rehan Fauzi Dahlan, dan Asrul Nasrullah. Sekarang Pak. Dari, dari sini kami akan mempresentasikan pembahasan mengenai implementing a stack using inheritance, lalu ada implementing a stack using composition, lalu inheritance versus composition, lalu multiple inheritance, with the lines for using inheritance, dan summary. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai implementing a stack class. Stack atau tumpukan. Nah, di sini ada definisi stack, di mana tumpukan atau stack adalah struktur data yang memungkinkan penyisipan dan pengambilan data yang dilakukan dari satu ujung yang disebut puncak. Cara yang paling mudah untuk meletakkan data ke dalam tumpukan adalah dengan cara menaruhnya di bagian pojok. Ini merupakan ilustrasi dari stack, di mana gambar yang paling kiri merupakan tumpukan kosong, dan yang tengah merupakan tumpukan berisi 3 elemen dengan puncaknya yaitu C, dan yang paling kanan merupakan pengambilan elemen, di mana untuk pengambilan elemen itu selalu dari puncak tumpukan. Contohnya, yang elemen yang diambil itu C. Lanjut. Lalu ada metode dalam stack, yaitu ada push, bertujuan untuk menambahkan objek ke bagian atas tumpukan. Lalu ada pop, memberikan nilai balik berupa elemen yang ada di puncak tanpa menghapusnya. Lalu ada pick, yaitu objek untuk mengembalikan objek yang di atas tumpukan. Lalu ada MP dan isMP, yaitu bertujuan untuk menghasilkan nilai true kalau tumpukannya kosong, dan false kalau tumpukan berisi data. Lalu ada get, bertujuan untuk menghasilkan elemen yang posisinya sama dengan indeks. Lalu ada first element, bertujuan untuk menghasilkan elemen pertama, dan last element, yaitu bertujuan untuk menghasilkan elemen terakhir. Dan yang terakhir yaitu clear, bertujuan untuk menghapus semua elemen yang ditumpukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Diki. Baik, selanjutnya mengenai implementing the stack using inheritance. Oke. Jadi inheritance ini artinya adalah pewarisan. Di samping terdapat kode program inheritance sederhana. Jadi inheritance atau pewarisan dalam contoh sederhana di samping ada terdapat dua kelas. Yang pertama kelas A dan kelas B. Jadi kelas B ini terkait dengan kelas A melalui pewarisan. Karena ada kata kunci extend pada kelas B. Di dalam contoh ini, kelas A ini berperan sebagai superkelasnya atau induk kelasnya, dan kelas B sebagai subkelasnya. Jadi di dalam Java kita bisa mengimplementasikan inheritance dengan menambahkan kata kunci extend di dalamnya. Oke, baik, selanjutnya. Jadi pewarisan atau inheritance ini bisa dianalogikan sebagai is atau adalah gitu. Jadi di sini ada contoh. Di sini ada contoh mengenai membuat variabel baru dari subclass yang ada. Contoh di sini adalah person sama dengan new person. Artinya di sini kita membuat variabel baru yang bernama person, yang dimana dideklarasikan sebagai subclass person gitu. Terus ada stack sama dengan new stack, car C sama dengan new car, apple sama new apple. Jadi membuat variabel baru yang dimana variabel baru tersebut adalah dari subclass yang ada. Oke, next. Selanjutnya adalah contoh implementasi stack menggunakan pewarisan. Jadi di sini ada dua buah program. Yang pertama ada vehicle.java, yang kedua ada car.java.
vehicle.java ini bertindak sebagai superclass-nya dan car.java ini bertindak sebagai subclass-nya. Jadi dengan jadi subclass Java, jadi ini car Java kita bisa memanggil metode-metode atau variabel-variabel yang ada pada si superclass-nya. Contoh di sini car bisa memanggil metode yang ada pada superclass vehicle gitu. Di sini ada car C, ada C mengambil nama dari vehicle, lalu mengambil metode start vehicle, mengambil metode apply breaker dan stop vehicle yang ada pada vehicle gitu. Oke, selanjutnya. Jadi bisa dilihat outputnya ketika kita menjalankan car.java, kita bisa dilihat outputnya. Yang pertama adalah vehicle name BMW, starting the vehicle, apply breaker, dan stop the vehicle. Ini syarat agar bisa syarat inheritance atau pewarisan agar jika ada dua buah file gitu harus dalam satu folder yang sama. Oke, selanjutnya mengenai implementing the stack using a composition. Oke. Komposisi adalah cara untuk merancang atau mengimplementasikan hubungan Haskell atau dalam bahasa Indonesianya artinya memiliki. Hubungan Haskell digunakan untuk memastikan pengguna dapat mengakses objek yang berhubungan. Hubungan komposisi dua objek dimungkinkan ketika satu objek berisi objek lain dan objek itu sepenuhnya bergantung pada objek lain tersebut. Contohnya di sini di program sederhana ada dua kelas. Yang pertama ada kelas fruit dan apple. Jadi kelas apple ini terkait dengan kelas fruit berdasarkan komposisi, karena di dalam kelas apple ada variabel privat yang dimana variabel tersebut merupakan variabel instan yang menyimpan referensi ke suatu fruit object. Nah, dalam contoh ini juga kelas apple disebut dengan front end kelasnya dan kelas fruit merupakan back end kelasnya gitu. Oke, selanjutnya. Oke, baik, di sini ada contoh pemrograman yang itu. Oke, baik, selanjutnya ada contoh pemrograman sederhana mengenai using menggunakan composition lagi. Jadi di sini ada satu buah variabel satu buah kelas yang berisikan satu buah variabel dan 5 buah metode. Yang dimana objek metode stack, lalu push, lalu pick, isempty, dan pop ini terkait dengan objek variabel list berdasarkan komposisi gitu. Pada metode public stack, di sana dia memiliki variabel instan yang menyimpan referensi ke objek variabel list, yang dimana objek variabel list ini nantinya akan digunakan ke 4 metode lainnya, yaitu metode push, pick, isempty, dan pop. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 4 tentang inheritance versus composition dan juga bagian 5 mengenai multiple inheritance. Nah, di sini dijelaskan bahwa inheritance itu memiliki beberapa keunggulan unik, yaitu yang pertama natural dan juga elegan. Nah, berkaitan dengan kode sebelumnya, kita ambil contoh kode yang ditulis yaitu kelas fluid. Nah, juga kelas ini juga akan bekerja untuk apple dan pear. Dari situ diketahui bahwa pewarisan memiliki kekurangan. Yang pertama, sulit melakukannya dengan baik. Yang kedua, sulit untuk dirubah. Yang ketiga, sulit untuk dipahami, terutama untuk pemula. Dan yang terakhir, hierarki bocor ke dalam kode klien sehingga lebih sulit untuk diubah. Nah, selanjutnya ada composition. Composition ini mencapai hasil akhir yang sama dengan inheritance sebenarnya, seperti adanya kelas concrete, pesan concrete, dan penggunaan kembali kode yang ada. Namun ia memiliki keunggulan diantaranya yakni
Yang pertama lebih sederhana untuk diproduksi, yang kedua lebih mudah untuk dirubah, yang ketiga lebih mudah dipahami oleh klien, dan yang terakhir tidak bocor kode ke klien. Selanjutnya, kesimpulan dari perbedaan keduanya. Nah, keduanya ini merupakan konsep OOP, di mana telah dijelaskan bahwa inheritance adalah kemampuan suatu kelas untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas induknya. Sedangkan komposisi sendiri adalah kemampuan suatu kelas untuk membuat objek dari kelas yang berbeda sebagai data anggota. Nah, jika disimpulkan, untuk pemula, komposisi itu lebih unggul dari inheritance karena masuk akal untuk mengimplementasikan aplikasi yang cukup besar tanpa pewarisan sama sekali. Sedangkan inheritance lebih cocok untuk yang lebih berpengalaman, terutama ketika mereka menerapkan konsep library. Selanjutnya, bagian kelima yaitu multiple inheritance. Nah, multiple inheritance adalah penurunan kelas, di mana sebuah kelas bisa memiliki lebih dari satu parent class langsung. Dengan kata lain, child class dapat memiliki lebih dari satu parent. Di kode Java sendiri, ia tidak mendukung multiple inheritance ini karena metode ini rumit dan juga ambigu. Jika dianalogikan dengan kehidupan nyata, kita tidak mungkin menemukan satu anak lahir dari beberapa orang tua, ibu maksudnya. Jadi nggak mungkin gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, inheritance Java juga tidak dapat memiliki lebih dari satu parent gitu. Masalah ini bakal terjadi ketika ada metode yang sama di superclass dan subclass karena saat memanggil metode compiler tidak dapat menemukan metode kelas sama. Oke. Selanjutnya ini ada contoh kode dari C++ ya, di mana kode ini menggambarkan yang tadi gitu, di mana konstruktor dan kelas yang diwarisi dipanggil dalam urutan yang sama, di mana mereka mau diwarisi. Misalnya dalam program berikut konstruktor B dipanggil sebelum konstruktor A. Nah, di kode ini kan ditulis ya kelas A, kelas B, dan kelas C. Tapi nanti dipanggilnya kelas C. Kelas C. Nah, sedangkan di kelas C ini public B duluan gitu yang dipanggil. Jadi seperti inilah multiple inheritance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu guidelines for using inheritance atau pedoman dalam menggunakan inheritance atau pewarisan. Nah, dalam menggunakan inheritance ini terdapat beberapa pedoman. Di antaranya yang pertama itu jangan berlebihan, di mana kita jangan berpikir bahwa kita harus menggunakan banyak inheritance atau pewarisan atau bahkan sama sekali. Karena terdapat beberapa alternatif gitu, seperti menggunakan komposisi dan penggunaan atribut. Misalnya kelas car dengan atribut warna, mungkin lebih baik jika 3 kelas itu disebut dengan car, red car, dan blue car. Kemudian yang kedua yaitu sebuah kelas harus menjadi sejenis superkelasnya. Kapanpun kita mensubklaskan X untuk menghasilkan Y, pertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah Y ini sejenis dengan X. Misalnya, jeruk itu sejenis buah dan truk itu sejenis land vehicle, sehingga hal tersebut adalah valid. Sebaliknya, apabila dalam sebuah masalah yang lain yaitu potato bukan jenis fruit dan airplane bukan jenis land vehicle, jadi hal tersebut bukan subclass yang bagus. Dalam kata lain, beberapa pengembang menggunakan istilah subtype yang berarti saya mengikuti pedoman, dan subclass berarti saya mungkin tidak. Dan yang ketiga yaitu sebuah kelas harus merupakan perpanjangan dari superkelasnya. Nah, dalam sebuah subclass pastikan terlebih dahulu bahwa kita hanya menambahkan fitur baru. Jangan tergoda untuk melanggar kontrak superkelas dengan menghapus, menonaktifkan, atau menafsirkan ulang fitur. Selanjutnya yaitu summary. Nah,
pada pembahasan ini gitu kita memeriksa pewarisan atau inheritance. Nah, yang merupakan alat untuk berbagi kode dan pemodelan tingkat yang lebih tinggi, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, kelas dapat dikelompokkan ke dalam konsep yang lebih umum, dan kelas bisa mendapatkan atau mewarisi beberapa karakteristik dari kelas induk. Nah, selanjutnya, kelas abstrak memiliki setidaknya satu metode tanpa kode atau disebut dengan metode abstrak. Seperti di kelas beton, semua metode berisi baris kode. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Rehan. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan yang sudah menjelaskan bagiannya masing-masing. Terima kasih karena dan mohon maaf juga gitu jika ada penyampaian atau dari kata-kata kami yang kurang. Selebihnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.